Bonjour, saya Wahyu Triwidyastuti. Kali ini saya akan menjelaskan materi ciri khas prodi yang berjudul Kupas Tuntas Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Materi ini merupakan materi dari PKKMB 2020 Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Selamat menyaksikan. Dalam materi ini kita akan membahas kegiatan prodi sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Lalu juga ada prestasi mahasiswa, Q&A atau tanya jawab dengan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Perancis, juga testimoni alumni prodi pendidikan bahasa Perancis. Pokok bahasan yang pertama yaitu kegiatan prodi pendidikan bahasa Prancis sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Ya, salah satu yang pertama adalah seminar dan webinar. Di sini terlihat dalam foto dosen-dosen bahasa Prancis sedang mengikuti seminar kampus Merdeka dan Akuntabel. Jadi dosen-dosen prodi bahasa Prancis ini aktif turut serta aktif dalam seminar. Salah satunya adalah seminar kampus Merdeka dan Akuntabel. Seminar ini diadakan sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu pada tanggal 6 Februari 2020 di Gedung Latif, di Gedung Dewi Sartika di lantai 2. Dan di seminar ini dihadiri oleh dosen-dosen pendidikan bahasa Prancis seperti Mbak Syukur, Madam Yusi, Madam Harini, Madam Nino juga. Nah, selain seminar ada juga webinar. Webinar yang diikuti prodi pendidikan bahasa Prancis salah satunya adalah webinar pembelajaran bahasa Prancis daring di masa pandemi atau l'enseignement du français à distance pendant la pandémie. Webinar ini dilaksanakan pada masa pandemi. Jadi seminar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka karena mematuhi protokol kesehatan, maka dikemas dalam bentuk daring melalui webinar. Webinar ini diselenggarakan atas kerjasama PPSI dan juga IFI atau Institut Français d'Indonésie. Webinar ini dilaksanakan melalui platform Zoom. Selanjutnya adalah rapat prodi. Pada rapat prodi biasanya dilaksanakan di ruang dosen. Dosen-dosen bahasa Prancis dapat berdiskusi mengenai agenda rapat pada saat itu, dapat terlihat keakraban kebersamaan dosen-dosen pendidikan bahasa Prancis pada saat rapat prodi. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 tentu saja hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Maka rapat prodi yang biasanya di ruang dosen sekarang dilaksanakan secara virtual atau daring melalui platform Zoom. Terlihat di dalam foto dosen-dosen pendidikan bahasa Prancis sedang rapat prodi melalui platform Zoom. Kemudian ada Disnatalis Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Disnatalis UNJ dilaksanakan secara tatap muka dan sangat meriah. Namun pada tahun ini, perayaan Disnatalis UNJ tetap meriah, hanya saja dikemas dengan cara yang berbeda, yaitu virtual dari rumah melalui platform YouTube. Dan pada tahun ini UNJ merayakan Disnatalis yang ke-56. Tentu saja euforianya masih sama, tetap meriah, namun dikemasnya dengan cara yang berbeda. Ya. Selanjutnya adalah ujian skripsi. Biasanya ujian skripsi dilaksanakan secara tatap muka. Ada mahasiswa yang mempresentasikan skripsinya, kemudian ada juri-juri yang akan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa. Namun di tahun ini
Ujian skripsi dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Tentu saja seperti biasa, mahasiswa tetap presentasi dengan cara share screen melalui platform Zoom. Kemudian dosen-dosen penguji akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa. Lalu kegiatan berikutnya adalah LGV atau Le Français à Grande Vitesse. Le Français à Grande Vitesse ini merupakan salah satu program BEM Prodi Pendidikan Bahasa Perancis di mana para peserta LGV dapat kursus bahasa Perancis secara singkat, namun dapat menguasai dasar-dasar dari bahasa Perancis. Pada tahun lalu, LGV dilaksanakan secara tatap muka, terlihat seperti foto yang ada di bawah, kemeriahan LGV di tahun 2019. Pada tahun 2020 sedikit berbeda, tetap meriah tetapi dilaksanakan secara daring. Dan pada tahun 2020 ini LGV bekerja sama dengan Studi France, sehingga pengajar-pengajar yang mengajar pada LGV ini merupakan pengajar profesional. Tetap sama konsepnya, yaitu kursus singkat bahasa Perancis bagi para peserta yang tertarik untuk belajar bahasa Perancis dan budaya Perancis. Pokok bahasan berikutnya adalah prestasi mahasiswa. Yang pertama adalah ada Chris Ardiansyah Nasution. Jadi Chris ini merupakan juara ke-6 dalam lomba membuat video pembelajaran bahasa Prancis se-Asia Pasifik. Dan acara ini disponsori oleh Infection, Azur Lengua, Titis Lemong, dan lain sebagainya. Dan video-video kreasinya ini diunggah di laman FIPF, serta ditayangkan pada konferensi internasional bahasa Prancis di Mongolia pada 19 September 2019. Selain itu ada Nabila Widyamurti. Nabila ini merupakan mahasiswa yang pernah ke Prancis melalui konkur IF Prof Kreatif 2019 dan menjadi peringkat pertama kategori mahasiswa untuk rancangan pengajaran bahasa Prancis yang diadakan oleh Institut Français d'Indonésie atau IFI. Dan hadiah utamanya yaitu Séjour Linguistique pour l'été Nancy yang diadakan di Perancis selama 2 minggu. Dan akomodasi, tiket, pembuatan visa, kemudian biaya programnya itu semuanya ditanggung oleh IFI. Nabila ini sekarang sudah menyelesaikan studinya dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Lalu ada Bunga Cynthia Prameswari. Jadi kalau dua mahasiswa yang tadi merupakan mahasiswa yang berprestasi di bidang bahasa Prancis. Nah, kali ini ada juga mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademis, yaitu di bidang olahraga Kempo. Jadi, Bunga merupakan juara 1 kejuaraan Sorinji Kempo antar pelajar dan mahasiswa se-Indonesia dalam Lanut Halim Open 2019, kategori nomor embu berpasangan campuran. Pada tahun 2011, dia merupakan juara 1 pertandingan antar provinsi. Kemudian 2012 jadi juara 1 kejuaraan nasional di Riau. Dan 2013 menjadi juara 1 dalam kejuaraan antar provinsi. Dan membuat dia ditarik dalam tim Peladda DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2016, yang sangat membanggakan, dia menjadi atlet PON di Jawa Barat. Jadi selain bidang akademis, mahasiswa bahasa Perancis juga berprestasi di bidang non-akademis. Dan Bunga ini telah berhasil menyelesaikan studinya dari program studi pendidikan bahasa Perancis. Ya, terima kasih. Demikian paparan dari saya mengenai 2 materi kegiatan prodi sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Lalu ada juga prestasi mahasiswa. Tetap saksikan materi-materi selanjutnya dalam video ini. Terima kasih. Au revoir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Ali, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Prancis atau yang biasa dikenal dengan PBP. Saya juga sebagai Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis tahun 2020. Nah, sekarang kita ada di sesi Q&A mahasiswa PBP. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, semoga itu bisa menjadi sharing buat teman-teman semua ya, informasi mengenai seputar perkuliahan di kampus. Oke, selamat menonton. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Apa arti menjadi mahasiswa bagi Kak Restu? Bagi saya pribadi, menjadi mahasiswa adalah suatu kebanggaan dan juga anugerah bagi saya, karena kita ketahui bersama bahwa di berbagai pelosok daerah di Indonesia banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bahkan untuk menempuh pendidikan 12 tahun saja di jenjang SD, SMP, dan SMA itu sangat sulit. Jadi bagi saya menjadi mahasiswa adalah suatu anugerah bagi saya untuk bisa menimba ilmu di perkuliahan dan juga mengembangkan diri saya, mengembangkan kemampuan soft skill saya di dunia perkuliahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah alasan memilih PBP? Sebenarnya mungkin setiap orang memiliki alasannya masing-masing ya, kenapa mereka memilih jurusan pendidikan bahasa Prancis. Tapi bagi saya sendiri, karena latar belakang saya dari SMK Pariwisata, jadi ada satu cerita kecil. Ketika itu di dalam mata pelajaran pemanduan wisata di jurusan saya diminta untuk mempresentasikan suatu negara. Dan saya memilih negara Prancis karena negara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dunia. Dan saat itu saya sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Prancis, tentang greetingnya dan juga perkenalan diri. Dan dari situ saya pikir bahasa Prancis ini sangat unik dalam segi pengucapan dan juga gramatikanya juga berbeda sendiri. Sehingga saya memilih bahasa Prancis untuk bisa mendalami bahasa Prancis di perkuliahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja yang sudah dipelajari di PBP? Selama 4 semester ke belakang tentu sudah banyak mata kuliah yang saya ambil di jurusan PBP ini, dan pada umumnya di PBP yang sudah dipelajari itu kita sudah mempelajari adanya 4 kompetensi atau 4 kompetensi dalam bahasa Prancis yang diantaranya adalah menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Ada resepsi oral, resepsi écrit, produksi oral, dan produksi écrit. Itu merupakan mata kuliah yang umum yang ada di PBP, di mana kita belajar mengenai grammar, bagaimana cara menulis dalam bahasa Prancis, juga mempelajari tentang conjugaison, gramatikalnya juga, dan bagaimana cara berbicara dalam bahasa Prancis tentang suatu konteks gitu. Jadi benar-benar diajarkan bahasa Prancis dari nol gitu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar bahasa Prancis di PBP, jangan takut karena di sini kita belajar dari nol. Dosen-dosennya pun menjelaskan kita dengan sangat baik dan jelas. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana strategi belajar Kak Restu? Tentu setiap orang memiliki strategi belajarnya masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu sangat suka untuk menulis, jadi menulis apapun yang berkaitan dengan bahasa Prancis. Salah satunya ketika saya belajar tentang vocabulary baru, atau juga belajar tentang gramatika bahasa Prancis yang baru, itu saya sangat harus untuk menulisnya, karena akan lupa di kemudian hari kalau saya tidak menulisnya. Itu merupakan salah satu strategi saya. Juga kalau untuk pembelajaran bahasa Prancis lainnya, seperti menyimak dalam bahasa Prancis, orang Prancis berbicara, itu sangat harus dilatih ya. Sehingga salah satu strategi saya adalah dengan mendengarkan musik, atau juga menonton video dalam bahasa Prancis, menonton film dalam bahasa Prancis, atau mungkin buat teman-teman yang suka series juga bisa nonton series bahasa Prancis juga untuk melatih pendengaran teman-teman. Nah, untuk dalam hal berbicara bahasa Prancis, salah satu strategi saya adalah dengan talk to oneself atau berbicara sendiri gitu. Kadang saya berbicara di depan kaca atau berbicara sendiri tentang keseharian saya. Setidaknya ketika saya tidak mempunyai partner dalam berbicara bahasa Prancis, saya bisa melatih diri saya dan membiasakan diri saya untuk berbicara bahasa Prancis, karena itu yang paling penting menurut saya ketika kita ingin bisa untuk berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Pertanyaan selanjutnya,
pertanyaan kelima, apa yang paling disukai dalam belajar bahasa Prancis? Nah, yang paling saya sukai dalam belajar bahasa Prancis adalah ketika dalam mata kuliah produksi oral atau berbicara, karena salah satu output kita dalam belajar bahasa Prancis adalah kita bisa berbicara bahasa Prancis. Itu yang paling saya sukai ketika kita bisa melafalkan banyak kosakata dalam bahasa Prancis dengan ciri khasnya sendiri, karena berbeda dengan bahasa lainnya. Dan juga mungkin bisa diaplikasikan sehari-hari, dan menurut saya itu salah satu yang paling unik dan yang paling menarik dalam pembelajaran bahasa Prancis. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, tantangan yang dihadapi dalam belajar bahasa Prancis apa saja? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Tentu banyak tantangan dan kesulitan dalam belajar bahasa Prancis, apalagi saya sendiri sejak SMA tidak pernah belajar bahasa Prancis gitu. Salah satu tantangannya adalah ketika ada mata kuliah mendengarkan, karena orang Prancis itu sangat cepat berbicaranya gitu. Kalau kita baru pertama kali dengarkan pasti agak shock atau kaget gitu. Apa nih artinya, ngomong apaan nih bule gitu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, salah satu caranya untuk mengatasinya adalah saya sering mendengarkan orang Prancis berbicara dari video-video yang ada di YouTube atau Instagram mungkin, atau juga mendengarkan musik orang Prancis gitu. Jadi pendengaran kita terlatih lah setidaknya, dan kita sudah terbiasa gitu. Orang Prancis mengucapkan kalimat ini atau kata ini, pelafalannya seperti ini, jadi kita sudah ada bayangan. Sehingga memang itu harus dilatih secara berkelanjutan dan secara kontinu. Jadi tidak bisa satu hari jadi. Jadi buat teman-teman yang memang nantinya mendapatkan kesulitan seperti itu, bisa dilatih setiap hari. Selanjutnya pertanyaan ke-7, selain belajar bahasa Prancis, kegiatan apa lagi yang dilakukan di kampus? Nah, tentunya kita berkuliah itu bukan hanya belajar dan belajar di kelas atau di jurusannya, tapi juga banyak sekali kegiatan di universitas ataupun di fakultas yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah saya juga mengikuti BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, salah satu organisasi di jurusan, juga mengikuti organisasi bahasa dan seni squad di tingkat fakultas, dan alhamdulillah di tahun ini diamankan sebagai ketua divisi sosial dan masyarakat, yang mana mengurusi di bagian sosial masyarakat, yaitu ada community development atau Komdev Rumah Cahaya FBS, di mana Komdev ini adalah tempat pengabdian masyarakat kita dengan mengajarkan pelajaran terhadap anak-anak yang ada di sekitar Komdev tersebut. Dan menurut saya hal itu sangat menarik ya, sehingga selain belajar kita juga bisa mempelajari hal lainnya di luar kampus. Dan banyak sekali organisasi yang mungkin bisa teman-teman ikuti di sana di kampus nanti sesuai minat teman-teman masing-masing. Dan intinya jangan takut untuk memulai. Lalu pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengatur waktu belajar dan berorganisasi di kampus? Nah, ini salah satu yang sering ditanyakan, yang sering menjadi bahan diskusi juga. Gimana sih dia yang sering organisasi, banyak banget ikut organisasi, tapi bisa balance gitu sama akademiknya? Nah, salah satu caranya mungkin kalau saya pribadi itu menentukan skala prioritas. Ketika kita punya prioritas, berarti kita mendahulukan hal tersebut. Contohnya ketika ada tugas di jurusan, walaupun ada juga tugas di organisasi, kalau saya pribadi lebih mendahulukan tugas di jurusan, karena memang tujuan saya untuk kuliah gitu. Baru setelah itu beres, di sela-sela itu saya juga bisa mengerjakan job desk atau tugas saya di organisasi, sehingga keduanya tidak ditinggalkan gitu, tapi saling mengisi satu sama lain ketika memang timingnya tepat. Mungkin seperti itu. Pertanyaan ke-9, cita-cita setelah lulus dari PBP apa? Oke, sepertinya ini salah satu pertanyaan yang sulit ya, karena cita-cita pasti setiap orang punya cita-citanya masing-masing, punya goals-nya masing-masing. Kalau saya sendiri memang ada beberapa impian atau cita-cita yang saya ingin wujudkan ketika saya sudah lulus dari jurusan PBP. Yang pertama, saya ingin menjadi seorang tour guide atau pramu wisata yang menggunakan bahasa Prancis, sehingga saya bisa mengenalkan daerah-daerah di Indonesia, daerah-daerah yang memiliki kekayaan pariwisata dan juga kearifan lokal terhadap para turis asing, sehingga mereka bisa lebih mengenal Indonesia dan kekayaan pariwisata serta kearifan lokal yang ada di Indonesia bisa semakin dikenal oleh masyarakat dunia.
Selain itu juga saya ingin bekerja di Institut Français d'Indonésie sebagai pengajar karena saya suka untuk mengajar, salah satu hobi saya. Selain itu juga saya ingin bekerja di kedutaan besar Prancis atau kedutaan negara-negara Frankofon yang berkaitan tentunya dengan bahasa Prancis di dunia institusi. Selain itu mungkin mimpi terbesar saya ingin pergi ke Prancis atau ke negara-negara Frankofon, baik untuk melanjutkan studi saya di sana ataupun mungkin di suatu hari nanti bekerja di sana. Semoga teman-teman juga bisa memiliki cita-citanya masing-masing ya, sehingga ketika perkuliahan teman-teman mempunyai goals-nya dan tujuan yang jelas. Baik, pertanyaan ke-10 atau pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan untuk teman-teman mahasiswa baru? Mungkin untuk pesan buat teman-teman mahasiswa baru, semangat belajarnya di semester awal ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman beradaptasi dengan lingkungan kampus, baik dengan para dosen, dengan teman-teman sebaya, juga dengan kakak tingkat. Walaupun kita sekarang berada di keadaan pandemi, tapi juga semoga itu tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap belajar dan beradaptasi dengan kami di PBP. Selain itu, buat teman-teman mungkin yang ingin ikut berorganisasi, jangan takut untuk memulai, karena di semester awal itu masih sangat banyak waktu luang dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di kampus yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan minat teman-teman masing-masing, sehingga nantinya teman-teman bukan hanya pintar mungkin ataupun pandai di dalam akademik, tapi juga di non akademik seperti public speaking, problem solving, ataupun negosiasi, skill-skill teman-teman lainnya bisa diasah di kampus lebih baik. Nah, itu dia sesi Q&A mahasiswa PBB kita pada hari ini. Semoga beberapa jawaban dari saya kurang lebihnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada beberapa salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Bonjour, saya Suci Wijayanti, alumni Universitas Negeri Jakarta, jurusan Bahasa Prancis, tahun angkatan 2008 dan lulus di bulan Maret 2013. Kesan saya selama kuliah di jurusan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta sangat menyenangkan, begitu mendidik, baik dari segi akademis maupun karakter building mahasiswanya. Saya berhasil memperoleh sertifikat DELF B2 di tahun ketiga saya kuliah, dan saat ini saya bekerja sebagai eksekutif business development di Kedutaan Besar Prancis bagian perdagangan, Business France Indonésie, sebuah badan pemerintah Prancis yang memiliki fungsi untuk membantu pengembangan bisnis internasional perusahaan Prancis ke Indonesia. Masih betul? Bonjour, perkenalkan nama saya Ade Kusumastuti, alumni Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di Universitas Negeri Jakarta. Saya mulai kuliah di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2019 bulan Maret. Kesan saya selama berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Prancis adalah yang pasti saya digembleng terus-menerus untuk dapat menguasai bahasa Prancis dengan baik. Saya lulus dari pendidikan bahasa Prancis dengan mengantongi sertifikat DELF B2, dan sekarang saya bekerja di Institut Français d'Indonésie sebagai manajemen asisten. Bonjour, perkenalkan nama saya Stephanie Claudia Hotapea. Saya alumni pendidikan bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Saya masuk ke prodi tersebut pada tahun 2012 dan berhasil lulus di Maret 2017. Saya selama berkuliah diajar oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten di bidang pendidikan bahasa Prancis, dan sebelum lulus saya sudah mengantongi sertifikat DELF B2, sertifikat yang sangat berguna dalam mencari pekerjaan setelah itu. Sekarang saya sudah bekerja di Institut Français d'Indonésie, salah satu lembaga pemerintahan di bawah Kedutaan Besar Prancis, berjabat sebagai wakil atase kerjasama sains dan teknologi. Terima kasih.